Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai, perkenalkan nama aku Aprilia Zahra dengan NIM A1J224008. Aku Repa Amelia Francisca dengan NIM A1J224016. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Yang pertama ada kajian-kajian psikolinguistik, yang kedua ada cabang-cabang psikolinguistik. Nah, psikolinguistik ini gabungan dari dua ilmu. Yang pertama psikologi dan yang kedua linguistik. Psikologi itu mengkaji tentang pikiran dan perilaku manusia, sedangkan linguistik tentang fungsi dan struktur bahasa. Nah, gabungan dua ilmu tadilah yang melahirkan psikolinguistik ini, di mana mempelajari bagaimana manusia itu bisa berbicara, memahami bahasa, bahkan belajar bahasa dari nol. Nah, kayak kenapa ya anak kecil itu bisa ngomong atau berbicara sendiri tanpa tahu tata bahasa, atau seperti orang gagap. Nah, di sini akan dikaji dalam psikolinguistik. Nah, kalau ngomong soal kajian, dalam psikolinguistik itu cukup luas. Yang pertama ada kompetensi dan performansi, pembrolan bahasa, persepsi ujaran, makna, bahkan bagaimana proses belajar bagi orang yang memiliki gangguan komunikasi. Ya, yang menariknya tuh di psikolinguistik mempunyai beberapa cabang. Yang pertama ada teoritis perkembangan, pendidikan, sosial, sampai neuropsikolinguistik yang bahas tentang bahasa dan otak. Jadi intinya psikolinguistik itu mempelajari dua dunia. Yang pertama dunia bahasa dan yang kedua dunia pikiran manusia. Jadi ayo kita bahas lebih lanjut. Next. April, Apa? lo sadar gak sih anak kecil tuh bisa ngomong sendiri tanpa tahu tata bahasa dan sekolah juga. Sadar banget sih. Soalnya Chomsky udah pernah bilang kalau setiap manusia itu punya alat bawaan sejak lahir untuk menyerap bahasa. Tapi kan Skinner bilang bahasa itu juga hasil kebiasaan kan? Benar. Jadi otak itu punya potensi, sementara lingkungan yang latih. Makanya multilingual itu bisa gonta-ganti bahasa secara natural. Iya sih. Kadang tuh kita juga ngerti tata bahasa, tapi pas ngomong kita kayak ribet gitu kan. Nah, bagian itu masuk ke bagian performansi, di mana otak kita udah paham, tapi mulut kita yang ngeluarin bunyi ini nggak bisa. Jadi tuh malah jadi kacau. Kayak ada jeda antara pikiran sama ucapan ya. Benar. Nah, itu masuk ke persepsi ujaran, di mana otak kita nih ngolah suara yang kita dengar, terus nyatiin bunyinya, terus baru deh ngasih kita makna. Makanya meski orang ngomong cepet banget, tapi kita tetap paham. Kalau sinyalnya ngelik aja dikit langsung kayak 10 kali. Kayak di atas motor gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal otak, gue jadi kepikiran soal afasia deh. Yang ngenain Broka sama Wardik itu kan. Broka itu orang ngomong susah banget tapi tetap paham. Sedangkan Wardik kebalikan, orang ngomongnya lancar tapi nggak nyambung. Nah, iya bener banget. Itu contohnya yang lo sebutin tadi. Nah, itu dibahas dalam neuropsikolinguistik, di mana otak dan saraf kerjasama untuk bantu nih gimana nyatuin proses bahasa itu. Tapi tiap orang juga bisa ngomong beda gaya, tapi bahasanya tetap sama. Nah, itu masuk ke psikolinguistik sosial, di mana contohnya itu kayak orang Batak yang ngomongnya lebih tegas, sementara orang Sunda ngomongnya lebih lembut. Nah, itu sih masuk karena pengaruh budaya ya. Jadi itu bahasa itu bukan cuma hasil kerja otak, tapi juga cerminan dari lingkungan kita. Bener. Jadi bahasa itu bukan untuk alat komunikasi aja, tapi nunjukin siapa sih diri kita ini sebenarnya. Dan semuanya balik lagi ke manusia berpikir dan berhubungan. Dah. Oh iya nih Ref, tadi kelewat. Ada yang nanya nih, ini pertanyaan dari Ara.
Katanya gimana sih otak anak bisa ngerti aturan bahasa, padahal di lingkungannya sering banget pakai bahasa yang nggak baku. Jadi gini, otak anak itu nggak langsung nyalin kata per kata dari yang dia dengar, tapi lebih ke nyari pola. Walaupun orang di sekitarnya ngomong nggak selalu sempurna, otaknya itu bisa nemuin pola yang sering muncul. Misalnya kayak aku makan sama dia makan. Anak bakalan nyadar kalau kata makan nggak berubah, jadi dia ngerti polanya dari situ. Berarti kayak otak anak kecil tuh udah punya kemampuan bawaan ya buat nyaring dan nemuin pola bahasa di sekitarnya. Benar, jadi lama-lama anak tuh bisa nyusun aturan bahasanya sendiri, terutama disesuaikan sama cara ngomong orang-orang di sekitarnya. Nah, satu lagi nih, ada pertanyaan dari Aziza. Katanya apakah psikolinguistik bisa mengenali kondisi kejiwaan seseorang dari cara dia ngomong? Iya, psikolinguistik tuh bisa ngasih gambaran awal tentang kondisi mental seseorang lewat bahasanya, tapi nggak bisa dijadiin patokan medis. Misalnya orang yang lagi depresi sering banget pakai kata-kata yang bernada negatif. Aturan penderitaan skizofrenia. Oh, skizofrenia. Nah iya, yang kalimatnya tuh suka nggak nyambung, tapi buat tahu pastinya tetap perlu pemeriksaan dari psikolog atau psikiater. Oh, nah iya, dari situ kelihatan banget ya kalau bahasa yang menjadi cerminan pikiran dan perasaan seseorang. Iya. Namaste. Nah teman-teman, di sini bisa kita simpulkan dari pembahasan kita tadi tentang psikolinguistik itu bukan membahas tentang bahasa dari linguistiknya, tetapi juga dari mental di baliknya, mulai dari bagaimana manusia menyerap bahasa sampai bagaimana otak mengatur semuanya. Dan dari psikolinguistik juga kita bisa memahami bahwa kemampuan berbahasa merupakan hasil dari interaksi otak, pikiran, dan lingkungan, di mana kemampuan berbahasa menjadi bukti nyata bahwa manusia itu makhluk yang saling berpikir dan saling berinteraksi. Jadi sampai situ dulu pembahasan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini bisa menambah pemahaman tentang psikolinguistik. Sampai jumpa di lain waktu. Namaste. Pemahaman tentang psikolinguistik. Ulangan. Oke, aku balik permansi sama persepsi ujaran. Aku. Kok aku udah bisa ya? Buka linknya tuh. Sudah aku. Apa sih? Santai aja bisa nggak sih? Terus apa nih sambungannya? Kita kayak mana? Ngomong kita kok Ada pegangan. udah 3. Mundur cantik, terpesona biar menarik. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur cantik cantik. Bisikan itu monyet tuh. Iyo kawan kau. Juga dari mental dan kebalik. Hai. Tuh. Namaste. Oke. 1, 2, 3. Tunggu dulu. Hai, gitu. Ayo, Jet ulang. 1, 2, 3.